Hari ini gua akan berbicara soal Mesut Ozil. Semua orang tahu siapa Mesut Ozil, semua pecinta sepak bola tahu yang bernama Mesut Ozil. Dia adalah pemain profesional, dia adalah top assist, dia adalah legend pada masanya dan kita harus akui itu terlepas dari kontroversi yang ada. Oke, kita melihat situasi yang ada di 2022 ini. Kenapa kalau timnas Jerman kalah, selalu ada postingan status komen soal Ozil dengan embel-embel karma. Sekarang pertanyaannya dari gua, siapa yang masih eksis? Timnas Jerman atau Ozil? Coba jawab itu. Gua memperhatikan eh, akun-akun apa sih namanya itu? Akun-akun yang pro terhadap Ozil ini ternyata punya benang merah yang sama, yaitu keyakinan yang sama, sehingga muncul di pertanyaan gua selanjutnya. Apakah kalau Ozil beragama Kristen akan diperlakukan yang sama? Dan kenapa hanya warga Wakanda itu atau area Asia yang mengangkat isu Ozil di saat Jerman kalah? Itu jadi pertanyaan buat gue. Sekarang gue mau membahas penyebab kenapa Ozil dikatakan imigran itu. Sebelum tahun 2018 FIFA World Cup, Mesut Ozil dan Gundogan pergi ke Turki menemui Erdogan. Ya, di saat Jerman lagi konflik dengan Turki. Jerman konflik dengan Turki. Mesut Ozil, Gundogan, dia adalah public figure yang selalu membawa nama Jerman. Pergi ke Turki, foto dengan Erdogan. Menurut lu etis atau enggak? Di saat lagi panas itu. Ibaratnya gini. Bambang Pamungkas pergi ke Israel, foto dengan presiden Israel. Pasti kau akan bully itu. Lalu muncul statement lagi. Kan dia ada darah Turki. Boleh dong. Di situ kamu sudah masuk ke konteks rasial. Sementara Jerman tidak melihat itu. Dia melihat apa tindakanmu. Ternyata Ozil memilih sebagai imigran. Itu dia masalahnya. Selesai tuh masalah. Mulai isu sana sini tahun 2018. Kita melihat responnya. Apa respon Ozil? Apa respon Gundogan? Ozil diam. Gundogan bikin statement. Minta maaf. Akhirnya apa? Gundogan lebih diterima daripada Mesut Ozil. Gundogan bahkan pernah menjadi kapten buat timnas Jerman setelah World Cup berakhir. Sementara Ozil menggerutu di sosmed setelah World Cup selesai. Dia merasa dia dikatakan imigran saat dia kalah. Dan kalau dia menang dia dikatakan Jerman. Sebenarnya poinnya tidak itu. Dia memang pantas dikatakan imigran karena dia memilih itu. Buktinya dia tidak ada statement ketemu Erdogan. Gak ada statement apa-apa. Di saat konflik lagi panas. Tapi isunya di Wakanda, wah, Jerman diskriminasi ke Ozil. Itu yang gak dipahami orang. Apakah Jerman selalu rasis, selalu diskriminasi terhadap imigran? Aku rasa tidak. Kalian bisa lihat timnas Jerman 50% diisi oleh imigran. Dan publik Jerman selalu mensupport mereka. Jadi yang harus kita pahami sekarang itu penyebabnya. Penyebabnya Ozil ke sana. Itu penyebabnya. Di saat konflik.
Bukan dia nggak boleh bersuara, bukan dia nggak boleh berpolitik, bukan dia nggak boleh berbicara. Dia terkenal, Ozil terkenal. Anda mengetahui Ozil itu karena Jerman juga. Kita lihat track recordnya Ozil aja. Waktu di Arsenal dia ribut sama Arsenal gara-gara statement dia soal pikiran politik dia terhadap China. Yang dia nggak tahu, Ozil itu hidup dari orang Cina juga gitu. Dan dia diskreditkan China. Ya wajar ditendang Arsenal. Arsenal dapat uang yang banyak, dapat penghasilan yang banyak juga dari China. Makanya menurut gua statement dia itu kalau nggak tepat gitu, nggak tepat waktunya. Kecuali kalau udah dia pensiun, it's okay. Ini lagi pemain, dia makan dari situ, ya susah. Kemudian di Fenerbahce dia juga bermasalah dengan pemain. Artinya kan pemain ini track recordnya bermasalah. Eksistensi Ozil hilang, drop jauh. Jadi opini gua soal warga Wakanda itu yang dia itu memang ya terikat dengan Ozil secara emosional karena keyakinan, pure keyakinan. Gua rasa pure keyakinan